Tim kuasa hukum Ketua DPD nonaktif Irman Gusman mendaftarkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan didaftarkan lantaran Irman merasa ada kejanggalan dalam proses penangkapannya saat operasi tangkap tangan KPK 17 September lalu. Irman merasa dijebak karena KPK datang membawa surat penangkapan hanya untuk Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Saferiandi Sutanto. Bahkan menurut kronologis yang diceritakan Irman, ia mengaku tidak tahu bahwa bungkusan yang dibawa Saferiandi adalah uang 100 juta rupiah sampai ia diminta membuka bungkusan itu oleh KPK. Nah, pada saat itulah setelah selesai pembicaraan itu tidak begitu lama, nah beliau pulang, diletakkanlah satu bungkusan itu oleh Bu Irman. Bungkusan ini ditaruhkan di ruang tamu lantai 2, bukan di kamar. Nah, kemudian tiba-tiba KPK masuk dan meminta dikembalikan bungkusan itu. Pada saat itu tidak langsung otomatis karena Pak Irman, Anda kok masuk ke atas, turun dulu ke bawah. Setelah itu KPK keluar, 10 menit kemudian datang lagi. Nah, lalu dengan lantangnya Saudara Sutanto yang tidak dikenal oleh Ibu Meme, yang tidak dikenal oleh Ibu Irman, istrinya tidak dikenal oleh Pak Irman, bilang, itu yang saya kasih tadi 100 juta beli mobil, tolong keluarkan. Nah, kagetlah semua. Akhirnya Bu Irman diperintahkan Pak Irman, ambil itu bungkusan. Sedikit dilempar, dibuka, ternyata uang isinya. Kalau itu gratifikasi, maka pasti Pak Irman akan kembalikan. Jadi Katrina Inandia di gedung KPK saat ini. Katrina, tadi sudah kita melihat berita penangkapan Irman Gusman dianggap kuasa hukum menyalahi aturan. Apa tanggapan KPK? Ya Daniar, memang kuasa hukum Irman Gusman sudah memasukkan surat untuk meminta dari pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hingga saat ini masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih dalam proses mencari hakim tunggal mana yang akan digunakan untuk memimpin pra-peradilan tersebut. Dan dari KPK sendiri sebenarnya sejak awal sudah mengatakan apabila memang Irman Gusman akan mengadakan pra-peradilan, KPK tentunya siap meladeni pra-peradilan tersebut karena memang itu merupakan hak dari seorang tersangka. Karena kita bisa lihat sendiri sebenarnya dari kasus-kasus yang selama ini ada di KPK memang sudah banyak sekali tersangka yang mengajukan pra-peradilan saat ditetapkan sebagai tersangka. Namun kali ini Irman Gusman mengajukan pra-peradilan meskipun dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada saat operasi tangkap tangan. Ini adalah suatu hal yang baru, Daniar, karena sebelumnya para tersangka yang mengajukan pra-peradilan kebanyakan mendapatkan status tersangkanya bukan dari operasi tangkap tangan. Jadi kalau memang pra-peradilan nanti ini dikabulkan, ini adalah suatu sejarah baru untuk kasus-kasus yang ada di KPK. Dan hal yang pra-peradilkan di sini oleh Irman Gusman adalah mengenai proses penangkapan dirinya, di mana menurutnya ia merasa dijebak karena pada saat KPK datang, KPK sudah membawa surat penangkapan tapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk Saferiandi Sutanto yang merupakan Direktur Utama CV Semesta Berjaya. Ini kemudian salah satu hal yang nantinya akan pra-peradilankan oleh Irman Gusman, dan KPK tentunya juga saat ini sedang menyiapkan data-data yang kemudian akan digunakan untuk pembelaan dalam hal tersebut. Dan sebelumnya juga sebenarnya Daniar, dari KPK melalui juru bicaranya saat itu sempat mengatakan bahwa kalau memang Irman Gusman mempermasalahkan mengenai penangkapannya, KPK sudah merekam semua proses penangkapan mulai dari KPK saat masuk ke dalam rumah hingga saat Irman Gusman dibawa ke gedung KPK. Artinya KPK pun siap apabila harus membuktikan bahwa proses yang selama ini dilakukan oleh KPK sudah benar dan sesuai dengan aturan. Daniar. Ya, Katrina, jika KPK siap, Irman Gusman juga kuasa hukumnya sudah memiliki data, kapan rencananya pra-peradilan akan berlangsung? Ya, kita masih menunggu karena jadwal sidang pertama dari pra-peradilan ini harus ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat Irman Gusman melaporkan pra-peradilannya. Dan hingga saat ini menurut keterangan dari kuasa hukum Irman Gusman, tadi Rasman Nasution sempat datang mengatakan bahwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga saat ini masih harus mencari hakim tunggal mana yang akan digunakan untuk memimpin. Tapi dari pihak Irman Gusman sendiri sebenarnya sangat berharap agar pra-peradilan ini bisa cepat dilakukan. Kenapa? Karena satu, mereka tidak mau KPK menjadi terburu-buru untuk membuat kasus ini P21 atau segera dilimpahkan ke pengadilan. Karena apabila sudah dilimpahkan pengadilan, artinya pra-peradilan akan gugur secara otomatis. Dan yang kedua adalah karena pra-peradilan ini merupakan cara
oleh pihak Irman Gusman untuk menjaga status politiknya di DPD. Artinya selama ia masih belum selesai atau diputus oleh pra peradilan apakah ia benar adalah tersangka KPK dan merupakan boleh dilanjutkan proses hukumnya, dia tidak mau diberhentikan dari jabatannya di DPD. Artinya hingga saat ini dia masih dinonaktifkan dan dari kuasa hukum juga sebenarnya sudah menyurati DPD agar tidak memberhentikan Irman Gusman hingga putusan pra peradilannya nanti keluar. Daniar. Baik, kalau begitu kita nantikan ya kapan rencananya dan juga informasi lebih lengkapnya lagi dari gedung KPK. Terima kasih Katrina Inandia melaporkan langsung dari Jakarta.